Kita masih bahas Abu Dujana lagi, Ustaz ya? Belum, kemarin baru sepotong bukan? Ah, iya betul. Anda lihat di, coba Anda cek dulu, takutnya Anda keliru. Abu Bentar ya. Dujana dan Kalau Sa'ad. yang kan lalu, iya sampai 278, halaman 278 itu, Anda kasih tanda di sini Abu Dujana. Kalau kemarin, bukan Abu Dujana yang kita bahas, Ibnu Sakan. Oh, kayaknya beberapa pertemuan sebelumnya sempat Abu Dujana juga tuh. Tapi Abu Dujana yang ini kali, yang di apa, yang dia bawa pedang kali, Oh iya, iya, iya. yang Udah konteks ya. petenteng-petenteng. Yang Ini kata yang, Rasul, kalau jalannya kayak begini nih sebenarnya yang dilaknat Allah nih, kecuali di perang. oh, Dia ya. sama orangnya, tapi di sini dia Abu Dujana wa Ibnu Abi Waqqas, ya, yadfa'ani an Rasulillah. Mereka melindungi Nabi. Jadi sudah di dalam dalam kancah peperangan, pertempuran. Ini yang Ada Abu Dujana teman di ya. awal-awal. Iya, di awal-awal ada memang. Yang dia pakai ini apa namanya, ikat kepala merah. Iya, iya. Ya itu memang ada juga pembahasan. Kalau gitu izin Anda mulai aja, Ustaz ya. Boleh kalau sudah mau dimulai, boleh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam yang semoga Allah terus tetapkan pada diri kita sampai nanti hayat meninggalkan kita semuanya. Kemudian salawat beserta salam adalah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya dan sahabatnya, dan semoga juga Allah istiqomahkan kita di jalan beliau sampai nanti kita semua dikumpulkan di dalam jannahnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Amin. Baik, alhamdulillah pada pertemuan kali ini Allah masih istiqomahkan kita juga di dalam majelis ilmu mentadaburi sirah nabawiyah bersama guru kita Ustadz Agung Waspodo Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah selalu jaga Ustadz dan keluarganya. Allah segerakan kembali sehatnya yang paripurna sehingga bisa lebih banyak lagi berperan dalam berdakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita persiapkan diri kita bersihkan hati kita luruskan niat kita, bahwasanya pada hadirnya kita pada majelis yang penuh kemuliaan ini semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wansurni ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Baik, kita masih melanjutkan tadabbur kita mengenai sirah nabawiyah, bil khusus tentang ghazwah Rasulullah yang kita sudah masuki pertemuan kesekian ini Ustaz ya, untuk ghazwah Uhud gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perannya Abu Dujana dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, sama-sama kita simak paparan yang akan disampaikan guru kita Ustaz Agung Waspodo Hafizahullah. Tafadhol Maskuran Ustaz. Jazakallah khair. Kita udah nggak ngitung ini ya, ini yang pertemuan keberapa. Iya Ustaz, ini makin hot sebenarnya perang ini nih. Kan lagi ada perang juga nih. Ini perang beneran apa perang-perangan Ustaz? Beneran. Soviet sama Rusia sama Ukraina nih ya. Nanti di akhir aja ditanya. Ini yang ditunggu-tunggu di pembahasannya kayaknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan hari ini kita melanjutkan kajian yang kesekian karena sudah nggak dihitung lagi. Kajian kesekian dari Uhud, Ghazwah Uhud ya. Pertempuran Nabi di tahun ketiga Hijriyah yang banyak mungkin
dianggap oleh sebagian orang sebagai satu kekalahan, sesungguhnya tidak. Sebab itu kita ingin tahu bagaimana peristiwa ini berlangsung. Ya. Di bab yang kita akan bahas hari ini adalah Abu Dujanah wa Ibnu Abi Waqqas, ya, Abu Dujanah dan Sa'ad bin Abi Waqqas yadfa'ani an Rasulillah. Di mereka berdua melindungi Nabi SAW. Dan sebenarnya banyak yang melindungi Nabi, bukan hanya berdua ini. Namun ini yang tercatat di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Wa tarrasa duna Rasulillah SAW Abu Dujanah binafsihi. Jadi Abu Dujana melindungi Rasulullah SAW dari segala macam barang mara bahaya menggunakan dirinya. Jadi ini disebut dengan human shield. Jadi kalau orang kan ngebayangin melindungi seseorang dengan tameng. Ya. Tarrosa ini memang artinya to provide shield, ya, to provide shield armor. Jadi kalau orang menggunakan tameng dalam rangka melindungi dirinya di dalam peperangan, ya bisa menggunakan fi'il tarrosa, fa'ala, ya, tarrosa. Tetapi maksudnya di sini adalah karena ada kata-kata wa tarrosa binafsihi, gitu. Jadi dia melindungi dengan menggunakan tameng dirinya. Nah, gitu. Jadi kalimat ini kalau kita lihat menunjukkan bahwa Abu Dujana menggunakan dirinya untuk melindungi Rasul. Jadi menjadi tameng hidup, makanya disebut human shield, gitu kan. Melindungi diri Rasulullah SAW. Ya. Ada kata-kata duna berarti dari segala macam bara bahaya, dari melindunginya dari segala sesuatu. Gitu. Jadi baik itu panah yang melesat, tombak yang dilemparkan, batu yang dilesatkan, semuanya mereka ambil. Maksudnya diambil itu mereka gunakan badan mereka untuk menjadi sasaran agar Rasulullah SAW selamat. Jadi inilah level kecintaan para sahabat kepada Nabi itu sampai tidak menghiraukan keselamatan, apalagi cuma sakit-sakit, ya, lebam-lebam, bahkan luka-luka, ya, berdarah dan seterusnya. Jadi inilah pembuktian bahwa para sahabat itu betul-betul mencintai Nabi. Kalau kita sekarang kan baru sebatas omongan lah istilahnya, baru sebatas di lidah gitu kan, di bibir gitu. Apa betul kita akan menjadi tameng hidup bagi Rasulullah SAW? Ya belum tentu. Kita megang ini aja, megang bara api saja kadang-kadang kita kan nggak kuat. Ya. Pegang api yang dibakar saja kadang-kadang tidak kuat. Jadi ya mungkin buat sebagian orang ya alhamdulillah kita cuma diuji dengan bisa nggak sholawat gitu kan. Ujiannya itu sederhana. Bisa nggak sholawat setiap kali mendengar nama Nabi gitu. Itu aja banyak yang lalai masih kan. Soalnya setiap kali Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sederhana sekali, sederhana aja nggak bisa, gimana nanti kalau yang lebih berat lagi. Ya qaun nablu fi dhahrihi, bahkan ketika panah-panah melesat dia menggunakan punggungnya. Jadi punggungnya dipakai untuk membentengi Nabi. Wa huwa munhanin alaihi. Jadi dia menjadi menggantikan posisi Rasul, ya. Jadi mengambil kesulitan atau menjadi tameng lah, menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang menghalangi terkena dengan Nabi. Hatta katsura fihin nabl, sampai banyak sekali panah-panah menancapi pada dirinya. Warama Sa'ad bin Abi Waqqas duna Rasulillah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga berada di dekat Nabi sambil memanah sambil menjadi tameng gitu. Jadi bukan berarti orang-orang memanah ini hanya memanah dari kejauhan, dari tempat tersembunyi atau dari suatu tempat yang aman. Jadi memanah sekaligus menjadikan badannya sebagai tameng bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Sa'ad walaqad ra'aituhu yunawilunin nabla wa huwa yaqul irmi fidaka abi wa ummi. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu Dujanah ini melindungi Rasulullah dari tembakan panah dari lawan, maka Rasulullah SAW menjulurkan panah-panah yang bisa beliau berikan dengan mengatakan irmi fidaka abi wa ummi. Memanahlah wahai Sa'ad bin Abi Waqqas demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Ini ada di dalam Sahih Bukhari, ya, hadis nomor 5716. Hatta innahu layuna wilunis sahma malahu naslun, ya, sampai-sampai
apa namanya, Rasulullah SAW itu dilindungi sampai tidak ada satupun anak panah ya, yang melesat mengenainya dengan demikian. Nah, inilah ilustrasi bagaimana kecintaan sahabat kepada Rasul SAW. Kemudian bab berikutnya bala Qatadah, jadi musibah yang menimpa Qatadah, wa hadithu aini, perihal matanya. Ada apa yang terjadi dengan matanya Qatadah? Qala Ibnu Ishaq wa haddatsani Asim bin Umar bin Qatadah anna Rasulullah SAW roma an qausihi. Rasulullah juga tidak hanya tinggal diam, Rasulullah juga memanah dari dalam tempatnya, dari quivernya itu. Hatta indaqat siyatuha, sampai Rasulullah SAW menghabiskan panah yang ada di dalamnya. Fa akhadhaha Qatadah ibnu Nu'man radhiyallahu anhu fakanan indahu, sedangkan waktu itu Qatadah bin Nu'man ada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa usibat yauma idzin ainu Qatadah bin Nu'man. Jadi pada saat dia berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam, matanya terkena panah, ya. Hatta waqa'an ala wajnatihi, sampai matanya terkeluarkan dari tempatnya atau hampir copot ya dari tempatnya itu. Kemudian qala Ibnu Ishaq fa haddatsani Asim bin Amr bin Qatadah anna Rasulullah SAW raddaha, Rasulullah mengambil matanya yang tergelantung itu, ya, raddaha, dan mengembalikannya biadihi, dengan tangan Rasulullah. Fakanan ahsana ainaihi wa ahaduhuma, dan setelah itu matanya tidak pernah lagi copot. Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu mukjizat. Mata yang sempat terkeluar dari cangkangnya ini, dari tempat menempel ini, tapi masih ada mungkin saraf-sarafnya yang otot-otot yang mungkin masih menggelantung. Nah, itu diambil sama Nabi, dikembalikan ke tempatnya, dan kemudian doakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mata itu kembali ke tempatnya dan menjadi kuat, ya, menjadi baik, ahsan. Ini juga orang-orang ingat, ya, di kemudian hari bahwa Qatadah bin Nu'man salah satu di antara orang yang merasakan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi, yaitu mengobati matanya yang hampir saja lepas atau copot atau keluar dari tempatnya. Masya Allah, ini begitu besar nikmat yang dirasakan oleh para sahabat, ya, sampai mereka bisa merasakan mukjizat-mukjizat itu secara langsung. Jadi mereka memang adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang memang Allah sayangi, sehingga mereka mendapatkan kesempatan yang tidak pernah akan dirasakan oleh generasi-generasi setelahnya. Kemudian sya'nu Anas bin Nadr. Nah, ada kisah tentang Anas bin Nadr. Qala intaha Anas bin Nadr, amu Anas bin Malik, pamannya dari Anas bin Malik, ila Umar bin Al-Khattab wa Talhah bin Ubaidillah fi rijalin minal muhajirin wal ansar, dan bersama kelompok orang-orang muhajirin dan ansar. Ya. Apa yang terjadi? Waqad alqau bi aidihim, mereka dilihat dalam keadaan berpangku tangannya gitu, atau orang yang seperti orang sedang menyerah, orang yang sedang putus asa. Faqala ma yujlisukum, dikatakan kepadanya, kenapa kalian duduk-duduk? Qalu, mereka berkata, qutila Rasulullah, kami mendengar kabar bahwa Rasulullah sudah meninggal. Qala famadza tasna'una bil hayati ba'dah. Kemudian dia katakan, kalau begitu bagaimana, apa yang harus kita lakukan kalau setelah kematiannya Nabi? Kalau benar Rasulullah wafat, lalu bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan? Kumu, kemudian mereka berdiri. Famutu ala ma mata alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang-orang kemudian setelah berdiri, mereka tidak lagi takut terhadap kematian, karena apalagi yang mereka ingin takutkan kalau benar Rasulullah sudah meninggal. Tsumastaqbalal qauma wa qatala hatta qutila. Akhirnya mereka berperang, sebagian di antara mereka syahid. Wa bihi sumya Anas bin Malik, ya. Oleh sebab itulah Anas bin Malik kadang-kadang dinisbatkan kepada pamannya Anas bin Nadr, walaupun sebenarnya yang benar adalah pamannya Anas bin Malik, bukan Anas, bukan dia sendiri. Ya, Masya Allah.
Haddatsani Humaid at-Tawil, kemudian disampaikan oleh Humaid an Anas bin Malik qala laqad wajadna bi Anasin bin Nadr yauma idzin sab'ina darbatan. Dan setelah itu kami temukan mayat dari Anas bin Nadr, pamannya Anas bin Malik, ya, dalam keadaan ketika dia syahid, ya, sab'ina darbah, ada 70 luka-luka yang ditemukan di badannya. Saat Ya, ini berarti posisinya mereka belum tahu kondisi sebenarnya berarti ya. Ini baru isu Rasulullah terbunuh padahal ya. ya kan waktu itu sempat tersebar berita kan bahwa Rasulullah itu meninggal kan. Jadi sebagian orang masih karena belum ketemu, nanti di apa namanya, di riwayat berikutnya Ka'ab bin Malik adalah orang pertama yang menemukan Rasulullah ternyata masih hidup gitu. Jadi emang ada jeda ketika berita bohong yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin Quraisy untuk menjatuhkan mental kaum muslimin, ya, waktu itu dengan cara membohongi. Nah, itulah makanya kemudian dinasihati, kenapa kalian duduk-duduk gitu kan? Kalau memang Rasulullah wafat, ya teruslah berperang sampai wafat juga gitu. Ya, bahwa apapun yang terjadi, ya ini juga ibrahnya untuk kita, bahwa kalau ada orang soleh meninggal, ya kita nggak boleh bersedih gitu. Karena orang yang soleh meninggal sudah bertemu Allah kan. Dia sudah mendapatkan pahala-pahalanya, insya Allah sudah disiapkan Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Ya kita harus harus terus berjuang, karena kita masing-masing kan ada kematiannya. Ya. Kita nggak boleh berhenti karena orang lain mati gitu kan. Kita berhenti ketika kita yang mati gitu kan. Matinya mudah-mudahan insya Allah husnul khotimah. Berarti berita ini malah jadi memotivasi Anas bin Nadr gitu ya? Ya, awalnya jatuhin mental, tapi kan setelah diingetin dengan kalimat tadi kan, Mayujisukum, kenapa kalian? Ya? Iya, famadza tasnaun. Terus kalian mau ngapain bil hayah terhadap kehidupan ba'dahu setelah kematiannya? Gitu. Jadi nothing tulus gitu, Ustaz ya? Iya, makanya tadi inilah kalau orang bertanya apa yang menyebabkan kaum muslimin bangkit lagi, ya karena diantaranya orang diingatkan bahwa Rasulullah kalau memang Rasulullah meninggal terus kenapa? Gitu kan? Apakah kalian akan murtad istilahnya setelah Rasulullah mati? Apakah kalian akan jatuh mental hanya karena Rasulullah wafat, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut kan, termasuk Rasulullah juga akan meninggal. Gitu. Tinggal caranya, Ustaz ya. Iya, Allah Subhanahu wa taala kalau mau nyemangatin kita macam-macam kan. Kadang-kadang kita diambil sesuatu, misalnya kekayaan kita Allah ambil gitu kan, supaya kita bangkit semangat lagi, atau Allah ambil orang yang kita sayangi sehingga kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan menguji kita dengan berbagai macam keadaan. Dengan berbagai cara Allah ingin menguji kita kan. Masing-masing kita ujiannya beda-beda kan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, ada yang diuji dengan rasa takut, wal ju', ada yang diuji dengan rasa lapar kan. Ada yang diuji dengan rasa kekenyangan, makanya terus tiap hari makan gitu kan. Nah, itu juga diuji sama Allah kan. Sebagaimana diuji juga ibadahnya kan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta, wal anfus, dan jiwanya mungkin sakit atau apa, was samarat, dan buah-buahan. Itu kan peringatan dari Allah. Nabel itu kan sebenarnya ujian, ya. Walanabluwannakum. Jadi ada dua penguatnya, lam taukid sama nun tasdid yang taukid juga. Jadi walanabluwannakum itu sebenarnya wanablukum saja cukup. Nggak usah pakai lam, nggak usah pakai nun. Cukup sebenarnya, sama artinya. Kami pasti uji, kami akan uji. Tapi kalau dengan ada lam dan nun tasdid di situ, berarti pasti kami akan uji, pasti. Itu kalimatnya itu kalau mau letter luck-nya itu. Pasti kami akan uji kalian. Pasti, kata Allah. Walanabluwannakum gitu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamar. Ada 5 tuh. Pasti kita diuji dengan 5. Rasa lapar, rasa takut, rasa lapar, hilangnya harta, sakitnya jiwa atau sakitnya diri, dan hilangnya mata pencaharian. Nah, ini orang di Ukraina juga merasakan 5 ini kan. Masalahnya mereka beriman nggak? Kasih rasa takut kan? Kasih rasa lapar kan, yang sudah berhari-hari nggak makan karena harus berjalan bergerak meninggalkan tempat zona perang kan? Ya kan? Berkurangnya penghasilan, hilangnya harta benda jelas. Ya kan? Kemudian sakit dan mati kan, kematian kan, terpisah lah dan sebagainya. Wasamarat, negeri mereka sendiri kan, buah-buahan itu kan maksudnya kalau ditafsirkan oleh Ibnu Katsir itu
hilangnya mata pencarian itu kenapa menggunakan samarot buah-buahan, karena orang Arab tuh senang dengan pohon kurmanya, senang dengan buah tin dan sebagainya. Jadi itulah yang Allah jadikan permisalan. Baik, Ustaz. Mundur sedikit, Ustaz, boleh, Ustaz? Kalau Ya. yang tadi yang kata itu kenanya nggak sengaja atau gimana, Ustaz ya? Kena panah dari musuh. Oh, ini kata-katanya di sini terkena gitu. Maksudnya terkena itu memang mengenai matanya, itu memang kena panah gitu ya, bukan? Iya. Kalau dilihat dari fiilnya usibat itu berarti terkena panah, apa namanya, terkena dengan suatu kesengajaan dari lawan. Kan usib itu musibah ya. Jadi wa usibat yauma idzin, hari itu dia terkena. Apa yang terkena? Ainul, matanya. Qatadah bin Nu'man, Qatadah. Hatta waqa'at ala wajnatihi, sampai keluar dari wajnahnya, dari apa namanya, apa istilahnya itu, kerangkengnya gitu, keluar dari kalau kita di sini nih apa namanya tuh, dari cangkang mata ini kan ada tempatnya kan, kalau kita mati itu kan Rongga mata ya. rongganya ini kan bolong kan, orang kan kalau mati kan bolong semua nih, yang lembut-lembut ini kan habis nih, habis semua. Nah itulah cangkangnya itu lepas dari situ, jadi matanya tuh ibaratnya tergelantung-gelantung gitu tuh. Nah, terus diambil sama Nabi, tak dibalikin lagi. Jadi bahasanya itu anna Rasulullah, bahwa Rasulullah raddaha, mengembalikannya, raddaha biyadihi, dengan tangannya. Itu fakanat ahsan, setelah diletakkan jadi bagus. Ya, ainaihi, dua-dua matanya, yang bukan hanya yang kena tapi yang nggak kena, jadi istilahnya nggak apa namanya, nggak juling gitu kan. Bisa aja kalau dikembaliinnya nggak pas kan, yang satu ngelihat kemana, yang satu lihat kemana. Nah ini Rasulullah meletakkannya dalam ahsana ainaihi, kedua mata itu posisinya, wa ahaduhuma, dan salah satunya di antaranya itu dengan diletakkan itu jadi baik. Nah itu kalau tadi diceritakan di sini kan Rasul melempar panah dari busurnya gitu, Ustaz ya, hingga patah, kemudian diambil Qatadah. Busur panah tersebut berada di sisinya si Qatadah berarti ya? Kan yang orang ada di sekitar Nabi itu pada mengutin panah-panah yang melesat, jadi dikembalikan lagi, ada yang dikasihkan ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dia kenanya kena busurnya, bukan kena panahnya berarti kan? Busur panah tersebut mengenai matanya, gitu ya? Sebentar. Kalau dari kalimatnya nggak disebut busurnya, yang menggunakan busur ya Rasulullah aja menggunakan panah. Jadi Rasulullah saking banyaknya memanah, panahnya sampai tumpul atau patah. Nah, terus diambil Qatadah gitu ya? Diambil untuk diganti, untuk diberikan apa yang dibutuhkan oleh Rasul. Kemudian busur, nah ini kalau diterjemah nih, busur panah tersebut berada di sisinya, kemudian mengenai matanya hingga keluar ke atas pipi bagian atas. Enggak sih, kalau diterjemahin gitu jadi aneh aja kalimatnya. Kebayang saya tuh dia lagi Rasul lagi memanah-memanah gitu ya, dia ada di sampingnya, terus ada beberapa anak panah yang dia pungut, tapi pas lagi mungut kena busur gitu, nggak tahu gimana tuh ya. Kalau panahnya sudah tidak dibusur lagi kan nggak ada daya dorong. Iya, mungkin kesenggol atau gimana gitu ya. Baik, Ustaz, silakan lanjut, Ustaz. Ya. Dari terakhir di Humaid ya, Ustaz ya? At-Tawil. Iya, bisa juga sih difahami begitu. Kalau misalnya setelah kata-kata indaqat siyatuha, kemudian panah Nabi SAW itu patah atau terbelah, fa'akhodaha, yang diambil itu patah, yang patah itu oleh Qatadah, makanan indahu, karena dia ada dekat Nabi, wa usibat yauma idzin ainahu. Tapi masalahnya ini nggak ada kalimat yang bisa menghubungkan apakah dia kena panah karena menggunakan busur yang patah, tapi logiknya kalau busurnya patah nggak akan dipakai. Karena berbahaya kan, busur yang sudah mulai retak aja orang nggak berani pakai. Makanya busur itu banyak diikat-ikat di ujung bagian pegangannya kan, karena yang rawan patah di situ. Ya, tegangannya paling tinggi kan di situ. Jadi kalau dilihat dari struktur kalimatnya, memang dia pungut, tetapi tidak ada yang mengubur. Mungkin dia ambil, kan orang seperti itu. Kalau apa yang ditinggalkan Nabi itu suka dipungut-pungut juga. Zaman dulu juga begitu.
Jadi apa-apa yang disisakan Nabi suka disimpan sama para sahabat. Makanya sekarang banyak orang yang menisbatkannya dengan kalau Ustadz selesai minum makan terus makanan minuman yang dibawa gitu. Jadi bisa saja kalau kalimat ini fa'akhodaha hanya ini adalah apa namanya busur yang patah tadi. Nah, tapi nggak ada kalimat bahwa karena itu dia terkena panahnya, terkena matanya. Nggak ada. Nggak tahu, mungkin juga. Hatta waqa'an ala wajnatihi. Tapi di situ sudah bicara lepas matanya. Yang jelas dia matanya luka gitu ya. Mungkin karena busur, mungkin karena panah. Tetapi yang paling mungkin karena banyak orang lagi berperang, ya lebih banyak kemungkinannya kena panah yang melesat. Baik, Ustaz. Tapi kenapa motifnya dia ngambil panah Rasulullah yang patah itu, fa'akhodaha, itu nggak dijelaskan untuk apa. Jadi kita nggak tahu dia kena apa persis. Allahu a'lam. Baik, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Tadi Anas bin Nadir udah ya. Nah, sekarang Abdurrahman bin Auf. Ma'asaba ibna Aufin minal jirohat. Apa yang terjadi terhadap Ibnu Auf? Maksudnya Abdurrahman bin Auf. Al-jirohat, terhadap luka-lukanya, terkait dengan rumah luka-lukanya. Ana Abdurrahman bin Aufin usiba fuhu yauma idin. Waktu itu Abdurrahman bin Auf terluka di bagian fuhu. Fuhu itu bibir. Yauma idin. Fahatama, dan kemudian gigi bagian depannya. Gigi-gigi yang terdepan. Wajuriha isrina jirahatan. Kemudian dia mengalami luka-luka sebanyak 20 jirahatan. Au akthar. Atau lebih banyak dari itu. Asabahu ba'duha fi rijlihi. Nah, salah satu di antaranya itu yang terkena di kakinya. Araja. Kemudian dia jalannya pincang. Ini jadi Abdurrahman bin Auf juga seperti Talhah bin Ubaidillah kalau masih ingat ya, waktu yang kita bahas waktu itu. Jadi termasuk yang kakinya pincang setelah perang Uhud karena begitu banyaknya panah yang mengenainya. Ya 20 ya, 20 luka-luka pastinya. Sekujur tubuh itu kan kalau 20 bisa kemana-mana tuh. Mungkin ada sebagian yang kena kakinya, sehingga salah satu kakinya ini pincang. Itu. Nah, pincangnya para sahabat dari peperangan ini tidak pernah membuat mereka bersedih, karena mereka senang, karena Rasulullah sering memberi tahu kan bahwa orang-orang yang lengannya putus, ya kakinya pincang atau kakinya putus dan sebagainya itu di dalam peperangan fisabilillah, maka kaki-kakinya itu potongan-potongan tubuhnya itu kan dikuburkan. Jadi adabnya itu adalah ketika putus tangan, jari atau apa itu dikuburkan. Karena itu bagian dari manusia. Nah, kata Nabi yang dikubur-kuburkan itu nantinya akan menanti di akhirat, akan menanti yang punya itu menanti di pintu surga. Jadi orang-orang yang syahid itu bisa jadi terbunuh, ada juga yang karena terputus cacat, istilahnya apa? Cacat seumur hidup gitu. Jadi tidak pernah akan berubah lagi, beda dengan cacat yang bisa diperbaiki. Nah, itulah seperti itu kira-kira gambarannya. Abdurrahman bin Auf sudah pincang, jalannya nggak normal lagi. Nah, normalnya jalannya nanti di akhirat gitu. Ketika kepincangan itu menemui dia gitu. Sebagaimana kalau kita banyak tilawah kan, itu maka tilawah kita akan yang mendatangi kita. Memberitahu sayalah tilawahmu, sayalah bacaan Qur'anmu, sayalah yang akan menaungimu dengan izin Allah di dalam kubur misalnya begitu. Sebagaimana para sahabat yang syahid, yang tangannya putus kan, itu nanti datang semua, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan menjadi penggembira ya. Kalau yang sekarang orang di dunia sedih, kesian ngelihat orang yang putus tangannya gitu kan. Nanti di akhirat orang yang putus tangannya senang. Karena tangannya datang menjadi salah satu yang bersaksi bahwa benar dia ini berjuang karenamu ya Allah. Jadi kita kalau melihat ada orang yang luka-luka dari peperangan selama niatnya itu adalah baik, maka niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ganjarannya di sisi Allah ya. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka satu-satunya keadaan di mana Allah bisa sempurnakan, Allah akan sempurnakan ganjarannya adalah di yaumil qiyamah. Makanya orang-orang yang syahid, orang-orang yang banyak kebaikannya ketika di dalam surga kan, di dalam kubur ya, di dalam alam kubur itu sudah Allah beritahu nanti kamu akan di sini nih tempatnya. Sudah punya
sudah punya gambaran mereka, padahal belum dihisap, belum disirot, ya, tapi sudah dikasih tahu di sini. Makanya orang-orang, kata Nabi, orang yang seperti itu memohon kepada Allah agar segerakanlah kiamat. Karena ngapain nunggu-nunggu, saya udah jelas tempatnya. Nah, bagi mereka yang Allah tunjukkan tempat yang buruk di neraka itu, ya Allah jangan kau jadikan, artinya kalau bisa selama-lamanya nggak ketemu masa di mana kami akan ke sana. Tapi kan nggak mungkin pasti. Pastinya akan terjadi juga. Jadi sebenarnya di dalam kubur itu ada golongan orang yang menanti-nanti dengan senang gitu kiamat gitu ya. Ada yang nggak mau gitu karena tahu nanti kalau setelah hisab ya akan sulit hidupnya. Nah, inilah kenapa kita membaca tentang sirah di dalam sirah Nabawiyah itu banyak ghazwah itu, supaya muslim itu mengerti bahwa kehidupan di dunia ini sebenarnya cuma main-main gitu, sementara saja gitu. Supaya dia tidak lalai terhadap hal yang lebih hakiki, yaitu kemenangan dan yaitu kegembiraan yang sejati, yaitu di surganya Allah. Baik, kita lanjutkan. Awalaman arafar rasul ba'dal hazimah. Orang yang pertama mengetahui bahwa Rasulullah itu masih hidup setelah hazimah, setelah malapetaka, setelah kaum muslimin tertimpa musibah. Qala Ibnu Ishaq, wa kana awwala man arafa Rasulullah ba'dal hazimah wa qaulun nas. Nah, jadi sebelumnya orang-orang sudah berkata, ya kutila Rasulullah SAW, kama dzakara li Ibnu Syihab Az-Zuhri Ka'ab bin Malik. Jadi orang yang pertama kali menurut Imam Az-Zuhri adalah Ka'ab bin Malik, orang yang pertama kali mengetahui Rasulullah itu masih hidup. Qala araftu ainaihi tazharon. Ya, aku tahu bahwa itu Rasulullah karena kedua matanya itu tazhar, ya, bersinar-sinar. Min tahtil mighfar, ya. Padahal di bawah pakaiannya, tutupannya, pakaian bagian atas. Fanada itu bi'ala sauti, kemudian aku berteriak sekencang-kencangnya, sekencang-kencang lisanku, ya ma'syarul muslimin, absyiru, wahai orang-orang muslimin, bergembiralah, hadza Rasulullah. Jadi Ka'ab bin Malik ketika ketemu, wah ini Rasulullah, walaupun Rasulullah berdarah-darah mukanya, seperti kemarin kita bahas ya, luka Nabi Rasulullah tertimpa luka-luka. Tetapi satu hal yang tidak bisa yang kemudian membuat Ka'ab yakin ini Rasulullah di tengah segala macam coreng-moreng itu adalah kedua matanya yang bersinar-sinar. Ainaihi tazharon min tahtil mighfar, walaupun sudah tertutup baju jubahnya Nabi SAW. Jadi dia berkata, ya masyarul muslimin, absyiru, bergembiralah kalian, ya. Karena mungkin sebagian sahabat ada yang sedih dengan berita palsu bahwa Rasulullah mati. Hadza Rasulullah. Fa asyara ilayya Rasulullah. Rasulullah mendekat kepadaku dan memberikan isyarat. Kata Nabi, an asid. Diam kata Nabi. Kenapa Rasulullah nyuruh diam? Karena khawatir didengar oleh musyrikin. Kan sebagian orang musyrikin udah nggak ngejar-ngejar Nabi lagi karena dianggap Rasulullah udah mati. Sebagian kaum muslimin yang mendengar kabar-kabar isu-isu Rasulullah sudah mati itu, jadi ada yang sempat jatuh mentalnya. Nah, ketika Ka'ab bin Malik ini menemukan Rasulullah, dia teriak, jangan sedih, Rasulullah saya temukan ini nih. Gitu. Kata Nabi, diam. Kenapa? Rasulullah lagi mengumpulkan para sahabat agar menyusun barisan lagi. Nah ini tahap kedua nih, tahap kedua. Jadi Rasulullah ingin menyusun lagi barisan untuk menghadapi kemungkinan yang lain. Nah itulah kenapa Uhud itu ada beberapa babak. Kalau bacanya sebelum ini udah males, udahlah cukuplah, udah kebayang deh seperti apa. Dia lupa baca yang berikutnya. Berarti kesimpulan dia kalah. Padahal belum selesai. Qala Ibnu Ishaq, "Fala ma'arafal muslimuna Rasulullah yanhadu," ya. Ketika orang-orang tahu bahwa Rasulullah masih hidup, mereka kemudian berdiri, ya, bangun gitu, ya, nahadu bihi wa nahadu ma'ahum nahwa sya'ab. Jadi setelah tahu Rasulullah SAW masih hidup, mereka kemudian bersemangat lagi, berdiri lagi, ya, seperti orang yang baru bangun tidur gitu, ya, senang gitu, dan mereka bersama Nabi menuju ke pinggir
pegunungan, ke kaki bukit. Karena sempat terkocar-kacir, tempat terpecah belah, tempat terpukul. Nah, kemudian menuju Syi'ib. Nah, ini Syi'ib ini kaki Gunung Uhud. Jadi menuju ke Gunung Uhud ya. Wa ma'ahu Abu Bakr As-Siddiq, di antaranya orang-orang yang mengawal Rasulullah naik ke atas bukit itu atau menaiki kaki Gunung Uhud adalah Abu Bakar As-Siddiq, wa Umar bin Khattab, wa Ali bin Abi Thalib, wa Talha bin Ubaidillah, wa Zubair bin Awam, ridwanullah alaihim, wal Harith bin As-Simmah, wa rahtun minal muslimin, sekumpulan orang muslim. Nah, di sinilah ini ending dari babak pertama Uhud. Jadi kaum muslimin mengawal Rasulullah SAW, mengawal Nabi agar selamat dari tengah-tengah musyrik. Jadi orang-orang musyrik ini kan sudah ngepung kemana-mana. Nah, beberapa orang ini kemudian melindungi Nabi untuk menerobos barisan menuju Syi'ib, menuju lembah-lembah atau apa namanya kaki-kaki bukit Gunung Uhud. Jadi mereka naik di situ. Nah, ini babak kedua yang banyak nggak disebutkan, banyak nggak diceritakan. Ya. Sampai di sini jelas nggak? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum kita masuk bab besar berikutnya. Qatlur Rasul li Ubay bin Khalaf. Rasulullah berhasil menjatuhkan, mengalahkan Ubay bin Khalaf. Afan harus banyak minum mana itu. Iya, Ustaz. Insya Allah jadi penyembuh, Ustaz ya. Amin, insya Allah. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada yang mau nanya. Kalau ada yang tadi ada yang belum nyambung, nggak apa-apa ya, Ustaz ya. Jadi pertanyaannya bisa sambil sambil cerita ya, Ustaz ya. Iya, jadi nanti begitu selesai. Jadi nggak perlu ditanyain lagi. Ya. Takutnya kalau ntar disimpan-simpan keburu lupa lagi. Iya, apa lupa, apa keburu off gitu. Iya. Boleh. Seperti lanjut, Ustaz. Silakan, Ustaz. Lanjut? Ya. Baik, kalau lanjut kita lanjutkan. Jadi sampai di sini bahwa kita ketahui bahwa Rasulullah SAW masih hidup, sahabat sebagian sudah tahu Rasulullah hidup, dan mereka kemudian berbondong-bondong membuat semacam pagar untuk menyelamatkan Nabi dari tengah-tengah kepungan kaum musyrikin Quraisy. Jadi mereka sekarang menuju ke kaki bukit dan naik. Itulah kenapa Rasulullah menyempatkan pasukan di kaki Uhud. Jaga-jaga memang dari awal Rasulullah menjaga-jaga. Kalau saja terjadi sesuatu di luar rencana, maka masih ada tempat yang untuk melarikan diri istilahnya, untuk melakukan melakukan konsolidasi atau rekonsolidasi. Falamma asnada Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah mulai beristirahat setelah naik, kan capek itu naik dan juga habis perang ya. Fi sya'bi adrakahu Ubay bin Khalaf. Ternyata ada yang mengejar, mengetahui bahwa wah itu siapa tuh yang dilindungi oleh orang-orang ini. Pasti ada orang penting ini, sampai sahabat membuat barisan khusus gitu. Maka dikejar oleh Ubay bin Khalaf. Wa huwa yaqul ay Muhammad la najautu in najah, kata dia. La najautu in najauta. La najautu in najauta. Mana Muhammad? Wahai Muhammad, katanya. Saya tidak mau engkau hidup. Saya tidak merasa tenang kalau engkau masih hidup. Wa qala al-qaum ya Rasulullah ay'atifu alaihi rajulun minna, ya Rasulullah, apakah kita perlu istilahnya atof ya, apakah kita perlu istilahnya apakah engkau menginginkan aku ya Rasulullah, apakah engkau menginginkan kami untuk mengatasinya gitu ya, karena orang ini ngejar-ngejar gitu. Kalau yang lain kan sudah senang itu bahwa berita Nabi itu mati, itu kan orang-orang musyrik kan senang. Tapi ada beberapa orang yang tetap jeli melihat perkembangan. Jadi ketika dia bertanya, adakah Muhammad? Adakah Muhammad? Saya nggak selamat kalau dia masih hidup. Wahai Rasulullah, apakah engkau menginginkan kami untuk menyudahi orang ini? Supaya nggak dia menyebarkan berita bahwa Rasulullah engkau masih hidup. Pokoknya Rasulullah, da'anhu, kata Nabi. Ya, siapkan, istilahnya, siapkan diri ya. Atau apa. Kata Nabi, siapkanlah. Falamma dana, ketika sudah dekat, tanawala Rasulullah al-harbah. Rasulullah kemudian mengambil tombak. Rasulullah jago lempar tombak juga. Minal Harith bin Simmah, dia minta tombaknya Haris bin Simmah. Yaqulu ba'dul qaum fima dzukira li. Seperti itu yang saya sampai kepadaku, kata Ibnu Ishaq, kata Ibnu Hisham. Falamma akhadha Rasulullah minhu intafadha biha intifadatan. Kemudian Rasulullah melemparkan ya penang itu atau menggoyang-goyangkannya kayak
mengincar gitu, membidik, kemudian setelah pas dilemparkan. Syok gitu. Tatayyarna anhu tatayur syi'ra an dhahril ba'ir, ya. Jadi Rasulullah SAW ketika sudah yakin ingin melesatkannya, Rasulullah melesatkannya dari atas unta, di atas punggung unta, idan tafadha biha, sambil jadi Rasulullah naik ke atas unta, Masya Allah. Gimana caranya ya? Kalau Ibnu Hisham, kita duduk aja saya repot di atas unta itu kan, duduk aja goyang, 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 nggak bisa. Ini Rasulullah bisa berdiri di atas unta, jadi untanya diem itu, saking takut mungkin khidmatnya dengan Rasulullah. Rasulullah melemparkan panahnya itu sampai naik, tombak tadi naik di atas unta. Begitu kira-kira. Dubabun lahu ladaghun thumma istaqbalahu fata'anat. Ternyata tombak itu ketika melesat mengenai dia, menembus fi unuqihi, menembus lehernya, jadi kena di lehernya. Leher siapa nih? Ubay bin Khalaf. Ton'atan tada'da'a, sehingga terhuyung, ya, minha an farosihi, sehingga dia jatuh ke samping farosihi, dari atas kudanya atau sadelnya, miroran, jatuh berkali-kali. Jadi kisahnya itu adalah Rasulullah kan lagi diamankan para sahabat nih, naik ke atas bukit Uhud, kaki baru disyaib, ya. Nah, ketika naik dikejar oleh Ubay bin Khalaf. Nanyain, mana Muhammad? Para sahabat, gimana ya Rasulullah, biar kami yang beres. Enggak usah, kata Nabi, sini. Siapkan, biarkan aku. Da'ahu, maksudnya da'ahu ini ngerti. Biar aku saja yang biar jatah saya, kata Nabi. Maka Rasulullah ngambil tombaknya Al-Harith bin Simmah. Rasulullah naik ke atas unta, dibidik sama Nabi, kemudian dilesatkan. Ketika dilesakan, nemplok langsung ke leher. Kena lehernya Ubay bin Khalaf. Dan dia terhuyung-huyung. Dari atas kudanya atau dari atas pelananya, nggak tahu. Miroran, jatuh berkali-kali. Mungkin seperti itu kondisinya. Jadi Rasulullah jago tembak lembing nih. Kita mungkin jarang-jarang dengar Rasulullah ngelempar lembing, ya. Kalau mungkin latihan-latihan gitu panah. Tapi ini benar-benar di medan perang. Jadi Rasulullah itu nampaknya menguasai pedang, jelas. Berapa kali kita sering cerita, dapat dengar hadis Rasulullah memainkan pedangnya. Memainkan panah tadi barusan kan? Baru saja tadi kan? Nah, sekarang lembing. Berarti Rasulullah menguasai semua peralatan yang ada waktu itu. Pedang bisa, panah bisa, lembing bisa, gitu. Jadi Rasulullah serba bisa, gitu. Ya, dan akurat pula, gitu. Dan akurat pula. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengerti dan tidak memahami, ya. Kita tentu saja nggak mau ya ada perangnya. Sama lah orang Ukraina juga nggak mau ada perang, ternyata diperangi, gitu kan. Kaum muslimin di Palestina juga maunya hidup nyaman, tapi tiba-tiba orang Zionis datang dulu kan. Di mana-mana seperti itu. Orang umat Islam sebenarnya baik-baik aja gitu di negerinya. Tiba-tiba datang lawan. Makanya kita nggak boleh kecolongan gitu. Ketika lawan datang, ya walaupun kita sipil, kita bisa membantu TNI lah untuk mempertahankan. Bayangin kalau Ukraina itu Indonesia gitu. Tiba-tiba diserang Cina, serang mana gitu kan. Nah, itu kira-kira gimana? Apalagi musuhnya hebat gitu kan. Nah, makanya bangsa Indonesia ini emang harus, walaupun dia cinta damai, tapi dia harus lebih cinta kepada kemerdekaan gitu. Jadi jangan sampai kita cinta damai itu, tapi nggak bisa apa-apa gitu. Nggak ada. Damai itu kan bukan sesuatu yang pasif, ya. Damai itu sesuatu hal yang harus kita aktif gitu, punya kemampuan. Ya. Lihat itu orang Ukraina kan tiba-tiba mereka jadi berlatih senapan lah, yang perempuan juga bahkan berlatih menembak gitu kan. Itu. Bayangkan kalau mereka tidak mengerti, tidak segera berlatih, ya, ketika diserang Rusia itu pastilah agak sulit mereka mempertahankan diri. Nah, di Indonesia ini kalau tiba-tiba na'udzubillah diserang misalnya Cina misalnya gitu kan. Karena kan mereka sering mencuri laut kita kan. Tidak ada kemungkinan dia nyerang kita. Itu kalau Australia, kita yang nyuri, nelayan kita yang nyuri nyuri ikannya dia. Kalau laut Indonesia sering dicuri sama Cina dan Thailand gitu kan. Nah, kalau negara itu tiba-tiba merasa Indonesia enteng gitu, ya kan, sibuk dalam negeri Indonesia kan, nah, tiba-tiba dia nyerang,
Emangnya TNI bisa ngadepin semuanya sendiri? 500.000 gitu. Cina sekali turun bisa 3 juta. Gitu. Dengan persenjataan militer ya, dengan segala hormat, saya yakin bahwa Pak TNI pastilah siap mati kan, siap membela negara. Tapi ya masa kita penduduknya diem-diem aja cuma ngungsi-ngungsi. Lagian di Indonesia kan pulaunya kecil-kecil kan, mau ngungsi kemana gitu, ya kan? Naik kapal, emang kita mau ke Singapura, mau ke ke Thailand. Coba deh skenario itu terjadi di Indonesia, kita diserang orang lain. Pasti kita harus bertahan di sini kan. Mau pulang kemana? Mau nyebrang kemana? Gitu kan. Jadi aneh aja kalau bangsa Indonesia dicurigai gitu. Berlatih militer sama apa dicurigai. Kalau curiga gini aja deh, bikin dirindam gitu. Condet tuh kan ada rindam Kodam 5 Jaya kan ya. Nah, latih tuh jadi orang-orang ini benar dilatih sama TNI jadi bela negara mereka. Karena suatu saat perlu loh. Emang kita nggak belajar dari Ukraine ini? Perlu suatu saat, ya kan? Suatu saat kita harus membela negara ini. Masa baru mau belajarnya besok-besok? Coba tiap-tiap kodam. Sekarang ada ini kan wajib militer itu katanya. Kapan? Jadi nggak Prabowo bilang wajib militer itu. Ya kan? Cuma kalau dia jadi cuma baris berbaris doang mah dari SMA kita udah belajar baris berbaris gitu kan. Lagian perang juga tidak ditentukan dari baris berbaris gitu. Paling disiplinnya gitu. Ya emang perlu ya, TNI mendidik bela bangsa, berlatih menembak. Jadi kalau ada apa-apa tinggal kasih senapan. Kita udah siap mati semua untuk NKRI ini. Nggak bisa nembak tuh, ujungnya nggak tahu. Ini pelurunya keluar dari mana Pak? Gitu. Tentaranya ketawa-ketawa nanti. Tapi ya karena mungkin curiga melulu bawaannya sama masyarakat kan. Itu jadi ya nggak tahu lah, saya juga nggak ngerti kemana kebijakan. Gitu. Tapi kalau kita melihat seperti ini ya sayang saja. Orang-orang zaman dahulu kan, kaum muslimin terutama itu mereka nggak usah dipanggil-panggil kalau urusan bela negara mah pasti datang. Nggak tahu kalau orang lain. Qala Ibnu Ishaq, wa kana Ubay bin Khalaf. Nah, Ubay bin Khalaf. Kama haddatsani Salih bin Ibrahim. Yalqa Rasulullah di Makkah. Oh, dulu pernah bertemu Nabi di Makkah. Fayaqul ya Muhammad, inna indil auzah. Sungguh saya punya auza. Oh, kuda maksudnya. Nama kuda ya auza ini. Farosan soalnya. Farosan itu kan kuda. Wahai Muhammad, oh dia nyombong. Wahai Muhammad, saya punya kuda namanya auza. Ya. A'lifuhu kulla yaumin. Saya kasih makan terus tiap hari kata dia. Farakan min dzarratin aktuluka alaih. Aktuluka alaih. Yang nantinya aku akan pakai untuk membunuhmu. Oh, dia sombong dulu di Mekah. Di Mekah dia punya kuda, dia mengintimidasi Rasulullah. Karena di Mekah kan nggak ada perintah untuk berperang memang. Di Mekah itu kan fase orang bersabar. Jadi ya biasalah begitu. Orang suka istilahnya kalau di kampung tuh ngebacot gitu, ngomongnya kencang banget gitu kan. Ya orangnya lagi tenang. Begitu orangnya udah siap bertarung, ngacir dia gitu kan. Nah ini nih kisahnya nih mirip-mirip. Jadi Ubay bin Khalaf di Mekah mengintimidasi Rasul. Ya Muhammad, saya punya kuda namanya Auza. Ya. Saya kasih makan setiap hari, kata dia. Saya latihlah itu istilahnya. Kenapa? Untuk membunuhmu suatu saat, untuk melindasmu. Aktuluka alaihi. Jadi dia mau menggunakan kuda itu untuk membunuh Nabi. Fayaqulu Rasulullah, bal kata Nabi. Sebaliknya kata Nabi. Dengan santainya Rasulullah mengatakan bal. Bal ana aktuluka insyaallah. Kata Nabi, enggak kok kata Nabi. Nanti saya yang membunuhmu. Ternyata terjadi itu. Terjadi di Uhud. 5 tahun setelah hijrah. 5 tahun. 3 tahun setelah hijrah. Uhud kan tahun ketiga hijriah. Tahun kelima itu perang Khandaq. Jadi kata Nabi, enggak kok, santai aja. Saya yang akan membunuhmu kata Nabi. Ini kan kalau orang-orang yang apa istilahnya itu, orang-orang munafik itu suka motong-motong hadis kan. Nah ini nih lihat nih, Muhammad nih, memang Rasulullah ini dikit-dikit perang, dikit-dikit bunuh. Dia nggak lihat di depannya. Depannya apa? Lagi diteror Rasulullah.
Berarti yang meneror kan orang namanya teroris kan. Teroris itu kan menteror. Siapa terorisnya? Ubay bin Khalaf. Kenapa? Dia bawa kuda, intimidasi. Muhammad, saya akan membunuhmu dengan kuda ini. Kata Nabi, enggak kok, saya akan membunuhmu. Boleh dong kita ngomong begitu. Orang yang mau membunuh, orang membunuh itu kan sudah nggak ada niat baik lagi sama sekali kan. Saya akan bunuh kamu. Enggak kok, saya yang akan bunuhmu. Gitu aja ngomongnya, balikin aja. Kaget ya. Wah, ternyata Rasulullah kenceng juga. Walamma raja'a ila Quraisyin wa qad khadashahu fi unukihi. Khaddashan ghaira kabirin. Fah takonadam. Oh, ketika panah ketika tombak itu melesat itu sebenarnya dia cuma kena sedikit. Sedikit aja. Wa qad khadashahu fi unukihi. Jadi sebenarnya dia nggak mati karena tombak itu. Tapi nah ini kan khodshan ghaira kabirin. Jadi lukanya sebenarnya nggak besar. Fahtakon adam, tapi mengucurkan darah. Gitu. Ya, selebihnya teman-teman. Jadi begitulah nasib orang yang sombong. Ya, orang sombong, orang yang merasa dia membunuh Nabi gitu, merasa apa istilahnya? Mengintimidasi lah ya. Dia mengatakan ini dan itu. Biasalah kalau orang sesumbar itu kan sombong-sombong ngomongnya gitu kan, bakal begini, bakal begitu, tapi ternyata tidak ada yang terrealisir. Jadi manusia itu terkadang memang nggak perlu banyak ngomong lah kalau bicara seperti ini. Apa namanya? Dia buktikan saja di lapangan gitu, daripada segala macam. Nah, ini kemudian banyak syair-syairnya Hasan bin Sa'abid terkait dengan terbunuhnya Ubay bin Khalaf. Jadi baca sendiri aja. Intiha Rasulullah ila Sya'ab. Nah, kemudian falamma intaha Rasulullah ila fami Sya'ab, ketika Rasulullah sudah sampai di dekat kaki Bukit Uhud itu, kharaja Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib turun. Hatta mala'a qatahu ya. Untuk mengisi air atau membawa wadah air, mala'a. Ma'an minal mihros, sebuah tempat mengambil air. Jadi Ali bin Abi Thalib turun mengambil air. Untuk siapa? Mungkin untuk Rasulullah. Faja'a bihi ila Rasulillah. Kemudian dia bawa air yang dia sudah isi tadi kepada Rasulullah. Liyashraba minhu fawajadahu lahu rihan. Ya. Oh, ketika diserahkan kepada Rasulullah, ternyata pas didekati fawajadahu lahu rihan, ada baunya. Ada anginnya, kurang bagus. Fa'afahu, kemudian Rasulullah SAW tidak mau meminumnya, nggak jadi minum. Nah, ini nanti ada keterangannya, kalau nggak salah itu, bahwa ada sebagian sumur-sumur di sekitar Uhud itu yang sengaja diracun oleh orang-orang, dikasih racun oleh orang-orang musyrik. Makanya ketika mau diminum, disium dulu baunya. Nah, ini adab juga nih, kalau kita minum air dari suatu tempat yang kita tidak tahu asal-usulnya, kita bauin dulu. Itu karena biasanya air yang ada racunnya itu berbau dia, walaupun baunya mungkin tipis ya, tergantung kualitas racunnya. Jadi setelah dibawa Ali turun, mungkin maksudnya baik kan, ngasih minum pada Nabi kan, namanya orang habis perang, haus pastinya, dan mungkin untuk mengusap luka-lukanya. Tapi sama Rasulullah waktu mau diminum, didekatkan bejananya, Rasulullah mencium bau yang tidak normal, maka Rasulullah tidak mau. Falam yashrab minhu wa ghassala an wajhi dam. Tapi karena nggak diminum, tapi dipakai sama Rasulullah untuk ghasal, untuk membasuh an wajhi dami, untuk membasuh wajahnya yang penuh luka. Fasaba ala ra'sihi, dan sekaligus mengusap kepalanya. Wa huwa yaqul ishtadda ghadabullahu ala man damma wajha nabihi. Kata Nabi SAW, semoga Allah itu sangat tidak suka. Washtadda ghadab, sangat murka, sangat besar kemurkaan Allah ala man damma, barang siapa yang melukai wajah nabihi, melukai wajah nabinya. Siapa yang melukai wajah Nabi itu tadi yang kemarin orang-orang yang lempar-lempari Rasulullah. Jadi setelah Rasulullah menyuci mukanya, menyuci kepalanya, rambutnya maksudnya juga menyuci rambut, kemudian Rasulullah berkata, sungguh Allah
murka kepada orang yang ishtadda ghadabullahu ala man damma wajah Rasul. Barang siapa yang menyebabkan wajah nabinya berlumuran darah, itu Allah pasti murka dengannya. Makanya banyak orang yang musyrikin itu mati dalam keadaan mengenaskan. Ya. Mungkin di situ Pak Sapar, mudah-mudahan kita jadi dapat gambaran lah pada bagaimana dulu para sahabat mencintai Nabi sampai siap segala sesuatunya. Ya, mungkin kita mengambil ibrah yang paling utama adalah siapkah kita berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat kita mungkin diminta Allah untuk berkorban harta, berkorban jiwa suatu saat, ya kita nggak tahu kapan. Orang Ukraine juga tidak nyangka kan secepat ini kan, tiba-tiba negerinya terus yang tadinya masih asik-asik di kota di rumah sekarang jadi pengungsi. Kemarin mereka menyaksikan orang-orang Suriah melintasi negeri mereka, mau ke Polandia, mau kemana-mana kan, ya, melihat orang pengungsi. Sama seperti sekarang kita ada ngelihat orang di camp-camp pengungsian, di apa namanya, di camp-camp ini apa namanya, musibah-musibah gitu kan, seperti yang terjadi kemarin di mana itu, di Sumatera Barat juga terjadi gempa bumi sampai nggak ada beritanya, nyaris nggak ada beritanya di media sosial, semua orang ngomongin Ukraine gitu, sampai lupa kalau ada gempa bumi di Sumatera Barat gitu kan. Begitu hebatnya media massa sampai orang lupa ada bencana. Terus di Serang kemarin banjir kalau nggak salah, masih belum surut gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita melihat itu negeri orang lain jauh gitu kan. Ada provinsi orang lain. Apa iya gitu musibahnya harus sampai ke negeri kita atau ke kampung kita baru sadar. Orang Ukraine sekarang merasakan betapa tidak enaknya terusir dari negerinya sendiri kan. Nah, ini sebenarnya perang ini saya tidak melihat siapa Rusia, siapa Ukraine, Chechnya memihak siapa, itu sih menurut saya tidak penting. Tidak penting maksudnya itu bahwa yang sekarang itu Allah ingin pertunjukkan kepada kita itu adalah bahwa Eropa itu ya masih rasis. Gitu. Eropa itu masih rasis. Eropa itu munafik istilahnya, hipokrit. Gitu ya. Ketika orang Polandia waktu itu kan nutup perbatasannya ya, musim dingin kemarin kan, sampai orang-orang nggak Muslim nggak bisa masuk. Tapi ketika sekarang terjadi atas Ukraine, mereka buka pintunya. Nah, inilah sebenarnya persaudaraan. Jadi orang-orang Eropa tuh merasa bersaudara mereka. Umat Islam yang malah nggak saling bantu kan. Jadi sebenarnya kita harus mengambil ibrah nih dari peperangan ini bahwa nggak bakal ada orang yang membantu kaum muslimin. Walaupun ya katanya ya pengungsi diterima di sini ya berapa jumlah. Yang paling banyak menerima pengungsi Suriah malah Turki kan, sekian juta. Jadi ambillah pelajaran bahwa suatu saat Allah akan uji kita dengan ujian berat. Nah, kita mudah-mudahan sudah siap dalam menghadapi ujian itu. Jangan sampai nanti kata Allah kan kami sudah kirim sinyal-sinyal, banyak gempa, banyak banjir. Kenapa kalian tidak bertobat kepada aku? Itu mungkin kalau mau dikait-kaitkan dengan sekarang. Jadi jangan bingunglah dengan chatnya ke sana, chatnya ke sini, segala macam. Ada hadis-hadis tentang Muslim nanti akan bersatu dengan bangsa Romawi, ya kecepatan kayaknya. Ya orang seneng banget. Saya lihat, waduh semangat banget gitu ya cerita. Kayak ada aja tuh yang rajin banget ceritain tentang ini ya dengan macam-macam. Kayaknya banyak cocok-cocoknya gitu, cocok lagi beberapa. Videonya video hoax, video tahun lalu gitu-gitu ya, atau tahun 2014. Nggak tahu kenapa seneng banget. Saya malah khawatir ntar aja nanti. Nggak harus jadi komentator pertama lah. Karena ya ini ibrahnya yang terutama harus kita ketahui. Bahwa kaum muslimin itu terlunta-lunta di mana-mana. Ngapain kita pusing dengan Rusia dan Ukraina. Umat Islam masih banyak ya. Nggak usah jauh-jauh lah, di Indonesia aja masih. Serang itu kan sebelah, dekat banget dari sini. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, menyadarkan kita, menguatkan kita supaya kita ready untuk menghadapi yang paling sulit sekalipun. Itu dari saya mungkin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakallah Ustaz atas paparannya. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah mendapatkan lagi ilmu tentang kisah beberapa sahabat ya pada saat pertempuran perang Uhud, dari mulai Abu Dujanah
yang melindungi Nabi sehingga banyak terkena anak panah di punggungnya, Ustaz ya. Kemudian juga Qatadah ya. Qatadah itu dia ini yang agak-agak ini ya, fenomenal nih ya. Kita baru pernah dengerin ya. Di antara sekian banyak mukjizat Nabi ada salah satunya juga nih, di mana Rasulullah SAW pernah apa ya, mengobati mungkin Ustaz ya, matanya Qatadah ya, yang tadinya sudah hampir copot gitu ya, kemudian dikembalikan lagi sehingga malah bisa bukan sekedar sembuh seperti sedia kala, tapi menjadi mata yang paling indah dan penglihatannya menjadi sangat tajam gitu ya, Masya Allah, dengan izin Allah. Kemudian juga pamannya Anas bin Malik, yaitu Anas bin Anadar, yang begitu bersemangatnya ya, bukan malah loyo, padahal baru mendengar isu Rasulullah meninggal, tapi itu malah memotivasi beliau untuk semakin bersemangat ingin berkumpul bersama Rasulullah kalau memang harus sama-sama berjumpa dalam kematian gitu ya, sehingga membuat beliau semakin berani untuk bertempur di tengah peperangan gitu. Lalu juga salah satunya lagi ada Abdurrahman bin Auf ya Ustaz ya. Ini tokoh konglomerat di zaman itu, tapi juga ini sampai mulutnya terluka, gigi depannya pecah gitu ya. Dan ada 20 luka. Ini bukan perang sembarangan ini ya. Ini konglomerat tapi nggak ngumpet di belakang gitu ya. Nggak cuma modal, udah kan gue udah nyumbang harta nih, gue tinggal nyantai aja nih, nyumbang harta aja deh. Tapi Masya Allah, itu status sosial beliau yang merupakan pemasok dana bagi dakwahnya Rasulullah tidak menjadikan uzur bagi beliau ya untuk turun langsung di pertempuran ya. Ini nggak kaleng-kaleng 20 luka gitu ya. Ini berarti barisan depan ini, nggak mungkin barisan belakang nih gitu kan. Masya Allah. Sehingga ini yang membuat kita juga jangan mentang-mentang udah nyumbang gitu ya, itu kita jadikan salah satu uzur kita untuk berbuat lebih banyak lagi gitu ya. Itu malah jadi apa ya, malah jadi tameng kita gitu ya Ustaz ya. Harta tadi bukan malah memotivasi kita untuk mencapai kemuliaan syahid gitu ya Ustaz ya, Masya Allah. Lalu terakhir ada tokoh kafir berarti ini yang Ubay bin Khalaf ya Ustaz ya. Ya, sombong. Ini laknatullah alaihim gitu ya, yang petantang petenteng dulu depan Rasul gitu ya, tapi malah Rasul bilangin enggak, nanti malah Rasul yang akan membunuh dia ya. Waktu dia petantang petenteng di Mekah, dia bilang ini dia punya kuda yang sangat jago yang akan dia gunakan untuk membunuh Rasul gitu ya. Ya ujung-ujung malah dia yang tewas di tangan Rasulullah SAW. Dan terakhir ini Abu Ali bin Abu Thalib Ustaz ya. Ya. Dan pada saat dia Ambil ini udah terakhir ya, udah babak terakhir nih ya berarti ya, udah akhir perang nih Ustaz ya. Dia datang memberikan, ingin ngasih minum ya. Ya. Ternyata air yang akan diberikan itu pun ternyata bukan air yang cukup aman untuk dikonsumsi gitu Ustaz ya. Nah itulah mungkin beberapa cara musuh-musuh Islam untuk mencelakai Rasulullah. Nah semoga kisah-kisah detil-detil ini yang memang belum pernah kita dengarkan sebelumnya ya, jadi pelajaran buat kita, jadi ibrah buat kita, bahwasanya memang pada saat diperlukan perjuangan itu memang harus dengan fisik langsung yang turun ya. Dan ini fisik ini bukan sekedar keringat, tapi bahkan darah dan air mata gitu. Dan itu merupakan salah satu puncak kemuliaan seorang mukmin ya, di mana dia membenarkan agama ini dan dia akan lebih mencintai kehidupan akhiratnya dibandingkan dia hidup tanpa kemuliaan. Dan ini semoga memotivasi kita juga nih untuk terus membela saudara-saudara kita yang saat ini masih tertindas ya, di India, terutama di Palestina gitu ya, di Syria, ya mereka nggak usah diajarin masalah Ghazwah ya, karena mereka masih sangat up to date terhadap kondisi ini gitu ya. Nah, kita seperti yang perlu bersimpati gitu terhadap kondisi-kondisi ini. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan, insya Allah masih ada waktu kita 5-10 menit ke depan, silakan bertanya langsung. Bisa melalui chat room atau mau raise hand, nanti kita bantu untuk unmute. Sepertinya udah bisa unmute langsung ya. Ini sudah di enable untuk unmute.
Sepertinya belum ada ya. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin atau ada mau nanya mengenai tadi saat yang masalah seperti Rusia dan Ukraina ini kan banyak sekali informasi-informasi yang yang dibawa-bawa ke agama Islam nih, sehingga kita jadi merasa perlu berpihak kepada salah satunya gitu. Apakah memang ada konteksnya itu saat gitu kan? Banyak yang melintir-lintir. Apakah memang kita perlu punya posisi terhadap kondisi begini atau apa yang sebaiknya sikap kita saat? Ya, yang sering diambil hadisnya itu tentang bahwa tidak sampai akhir zaman kecuali orang Muslim nanti bekerja sama dengan orang Rum. Ya. Kalau kerjasama dengan orang Rum itu sudah ada beberapa kali sejarahnya. Pas orang Turki juga pernah bekerja sama dengan Romawi, tapi tujuannya untuk melemahkan orang-orang Romawi. Beda dengan misalnya orang Spanyol dulu, Andalus bekerja sama dengan sebagian orang Katolik, tapi efeknya adalah melemahkan Andalusia. Gitu kan? Jadi ketika kita kerjasama, ya kita lihat juga apa manfaatnya untuk umat. Tiap hari kita mengabarkan berita. Kan kita kalau mengabarkan berita itu kan harus ada tujuannya. Tujuannya dalam Islam ya tentu saja memberikan kalau tidak untuk menasihati umat, untuk menggembirakan umat, atau ya memberikan satu pelajaran untuk masa depan. Jadi kalau cuma ditampilkan, oh ini Rusia kalah, Rusia menang, Ukraine kalah, Ukraine menang, ya itu sih kita nggak perlu ikut serta dalam hal itu. Jadi kalau misalnya masalah Chechnya kerjasama sama Rusia, itu ada juga Chechnya yang kerjasamanya dengan Ukraine. Ya kalau Chechnya kan memang saat ini para pejuang-pejuangnya kan sebenarnya justru lagi tertekan di bawah pemimpin pemimpin Chechnya yang sekarang kan, Ramzan Kadyrov itu kan orangnya Putin gitu, orangnya yang memang dia menjadi presiden atau perdana menteri presidennya Chechnya itu kan atas restunya Putin gitu. Jadi ya kalau dia mau bela Putin silakan aja. Ya kan? Nah, setiap orang kan pasti nanti wafat sesuai dengan sesuai dengan niatnya. Membela Putin apa maslahatnya? Bahwa Putin ikut pernah memerangi kaum muslimin juga gitu. Sama Ukraine juga gitu kan. Apalagi presidennya seorang Yahudi kan, Zelensky itu kan orang Yahudi. Dia berapa kali minta bantuan dari Israel, tapi kayaknya Israel mungkin supaya nggak terlalu kelihatan gitu, jadi tidak membantunya secara terbuka. Jadi urgensi kita mengamati konflik Rusia Ukraine ini satu tadi mengambil ibroh bahwa umat Islam itu tetap saja tidak, ya mungkin ada yang diterima di beberapa negara, tetapi jumlahnya lebih sedikit, bahkan lebih banyak yang sekarang masih ada di perbatasan, kedinginan, kelaparan. Jadi di tengah-tengah perang ini ya yang menderita ya diantaranya umat Islam juga, gitu. Karena mereka tidak mendapatkan hak asasi yang biasanya sering didengung-dengungkan. Jadi memang pada dasarnya kembali lagi seperti postingan di Facebook kemarin, bahwa kita harus ngurusin diri kita sendiri, gitu. Kita nggak boleh ngandelin orang lain. Umat ini harus bersatu, umat ini harus menyelesaikan masalah di antaranya, supaya kaum muslimin tuh nggak perlu menjadi pengungsi di negara orang lain. Lihatlah pengungsi Suriah yang di Turki kan, mereka mendapatkan perlakuan yang ya paling tidak walaupun ada ekses pasti, tapi paling tidak mereka mendapatkan perlakuan yang terhormat gitu kan. Mereka dibuatin rumah, dikasih bantuan tiap bulannya gitu kan. Tapi kenapa mereka banyak yang larinya ke Eropa? Ya tadi mungkin. Nah, jadi harus kita lakukan otokritik juga. Kenapa kaum muslimin larinya ke Eropa? Gitu kan? Kenapa nggak Saudi gitu, nggak ke negara-negara kaya gitu kan? Ke Qatar, ke Oman. Ya Qatar mungkin ada. Atau Uni Emirat Arab. Ya. Ternyata pengungsian kaum muslimin juga kesulitan memasuki negara muslim yang lain. Maka mereka larinya ke Eropa. Ya di Eropa mereka mau nggak mau terimalah keadaan yang tidak selamanya baik. Jadi ibroh utamanya adalah setiap peperangan itu, dulu yang menyebabkan kejatuhan Turki Utsmani kan perang Eropa juga gitu. Jadi kita jangan terlalu gembira juga Eropa perang, karena bisa nyamber ke negeri kaum muslimin. Gitu. Yang paling dekat dari Ukraine kan Turki, makanya saya berdoa Turki nggak usah belain siapa-siapa, gitu, walaupun NATO. Karena nanti belain Rusia ada masalahnya, belain Ukraine juga ada masalahnya.
biarin aja gitu. Kalau dari sudut pandang pragmatis antara Rusia dan Ukraina, dia mau berantem silakan dia. Cuman ya kita kasihannya, sedihnya ya kepada masyarakat yang mungkin bisa dikatakan sebagai kolateral ya. Jadi mereka kena gitu. Di mana-mana ya memang orang publik lah, orang-orang sipil lah yang pasti jadi korban. Dan itu kemanusiaan, siapapun yang kena, tragedi gitu. Jadi kalau seandainya ada negeri Muslim yang mau menerima mereka, ya terima kan. Turki juga sudah lama sebenarnya menerima migran dari Ukraine gitu kan. Tetapi nggak diangkat, nggak diekspos. Jadi intinya perang ini membuktikan kepada kita bahwa kita nggak bisa mengharapkan pada negara lain, apalagi negara yang non Muslim. Kalaupun ada, ya itu kasuistis ya. Tapi coba kita datang ke negara Eropa sebagai turis kan pasti dihormati karena kita bawa duit, ya kan? Datang naik pesawat, ada ininya paspornya jelas, visanya jelas, bawa duit, ya dihormati. Coba kalau datang kita ke sana itu nggak pakai apa-apa, paspor hilang, pasti lain perannya, lain gitu. Jadi orang yang saya melihat misalnya Prancis misalnya itu, Paris indah sekali, foto-foto di sana, ya karena dia turis atau student gitu. Coba datang sana gelandangan, ya apakah seindah itu Paris? Datang gelandangan cari suaka politik gitu kan, bisa jadi kena pentung sama polisi-polisi itu kan. Jadi ya berusaha untuk melihatnya dari kacamata mereka sebagai pengungsi. Kalau misalnya ada kita Muslim yang di Eropa dalam keadaan baik, dan di mana saja sebenarnya, di Amerika lah, di Jepang atau di mana negara-negara yang maju, ya bersyukur kalau kita kerja atau apa gitu kan, terhormat kita posisinya. Nah, jangan lupa nanti bantu kaum muslimin yang sedang mengalami kesusahan. Jadi sebenarnya saya tertarik untuk membahasnya di media sosial karena saya juga senang mendalami sejarah militer gitu ya. Banyak buku-buku tentang Rusia gitu. Tapi saya mikir-mikir lagi apa manfaatnya saya ceritain itu gitu kepada masyarakat. Gitu kan. Makanya saya ambil baru 2 tulisan kan. Orang udah nanyanya dari minggu lalu gitu atau dari awal konflik. Kenapa nggak segera nulis? Saya mikir-mikir apa ya kira-kira pembelajarannya. Maka baru 2 tulisan, satu tentang latar belakang keberadaan Islam di sana, yang kedua bahwa Ukraine juga punya dosa-dosa. Supaya kita seimbang ngelihatnya, jangan terlalu berat sebelah lah. Membelain Rusia atau membelain Ukraine juga sebenarnya nggak ada manfaat Islam kan. Ukraine juga presidennya ya Yahudi, jelas dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, bahkan dia juga sebenarnya kan Yahudi juga secara keturunan. Untuk apa? Terus Putin juga kan ngancurin pas kaum muslimin di Suriah, di mana-mana kan, bahkan pernah menginvasi Afghanistan. Untuk apa juga dibelain? Tapi kalau kita mau ngelihat masalah jangka pendeknya, ya mungkin perang ini dalam rangka membuka mata dunia bahwa Eropa itu rasis. Gitu. Ya, walaupun mungkin ada sebagian yang belum, atau ada sebagian yang lebih baik lah. Tapi Polandia tuh kemarin, 3 bulan yang lalu, Desember, 3-4 bulan yang lalu, Desember, ketika pengungsi nggak diterima masuk. Sekarang pengungsi diberi masuk. Apa enggak double standar? Itu bukan double standar lagi. Munafik gitu, udah hipokrit. Hipokrit. Bagaimana mungkin ada yang dibuka, ada yang ditutup. Jadi perang ini emang ngasih buka, membuka mata kita bahwa Eropa itu rasis. Oke, katakanlah nggak rasis waktu Bosnia tuh kan. Kalau misalnya dia hanya nyelamati orang-orang kulit putih. Waktu Bosnia kan orangnya kulit putih juga, blond juga, matanya juga biru. Tetap aja yang tidak dibela seperti Ukraine sekarang kan. Jadi pada dasarnya inti di belakang itu lagi sebenarnya agama ujung-ujungnya. Kalau sekarang jelas-jelas dia itu, kemarin saya lihat itu siswa-siswa dari negara lain kan banyak juga yang sekolah di Ukraine kan, sekolah kedokteran ya saya tahu. Dulu saya sebenarnya pernah ke Kiev, pernah ke Lviv tahun 2010 lah, 2010. Dulu ada program ya waktu saya masih di dunia pendidikan. Dulu
Dulu ada program turunnya dari Department of Education Amerika, DOE, ya, DOE. Ada program kita suruh ikut kayak semacam pelatihan gitu, training for trainers. Tapi dilaksanakannya, tadinya saya daftar karena saya pikir akan dilaksanakannya di Amerika gitu. Ternyata dilaksanakannya oleh Department of Education Amerika, tapi di negara-negara ex-Rusia, ex-Eropa Timur. Berangkatlah kami waktu itu beberapa orang. Negara pertama yang dikunjungi itu Belarus. Jadi Anda tahu Belarus, Anda pernah ke sana. Ke kotanya itu namanya, ibu kotanya namanya Minsk. Makanan yang paling jelek di situ adalah disuguhkan apa namanya ikan yang nggak dimasak, cuma dimasukin ke dalam tanah, dikubur berapa hari, itu berapa minggu, terus diangkat, terus dimasukkan ke dalam ke dalam apa namanya jelly. Terus disuguhkan kami semua makan, baunya aja udah nggak kuat. Ini apa, saya bilang, ini fish. How do you cook? It's not cook, kata dia. It's frozen. Frozen di mana? Saya bilang, di frozen kan di mana? Di frozen di tanah, di tanah, di kubur di dalam tanah. Itu Minsk. Itu bulan apa saya lupa gitu. Minsk. Setelah di Minsk kemudian ke Kiev. Setelah dari Kiev kemudian itu yang apa? Riga itu di Latvia ya, Latvia. Nah, terus Bratislava itu Slovak. Nah, 4 negara itu. Tapi kemudian penutupannya balik lagi ke Ukraine di Lviv. Oh, pertama kali di Lviv dulu, baru kemudian penutupannya di Kiev. Ada foto-foto di sana. Itu tahun 2000 awal, sebelum 2014. Jadi Amerika itu memang sudah lama menggarap. Kenapa kami training di situ? Training sama orang-orang Eropa Timur. Saya suka ngobrol tuh bercanda-bercanda di belakang sama orang-orang Eropa Timur yang itu yang ikut peserta juga. Saya bilang, kenapa sih Amerika? Iya, kita ini lagi dikondisikan, kata dia. Ya. Peter Jakovic dulu namanya, dari Bratislava. Kita lagi dikondisikan supaya ikut Barat, kata dia. Kamu tahu kan dulu kita ini negara-negara Eropa Timur, negara-negara Pakta Warsawa. Iya, saya bilang tahu. Oh gitu. Jadi katanya nih program ini intensif. Kami juga nggak tahu kenapa Indonesia datang ke sini, kata dia. Saya juga, jadi ketawa juga kita. Ya. Saya juga nggak tahu. Saya ikut program ini mengira nanti trainingnya di Amerika. Saya kepengen ke Amerika, nggak pengen ke negara kamu. Bercandaan sama mereka. Jadi sebenarnya Amerika juga ada. Jadi Rusia kan kesel gitu, negara-negara yang lepas dari Pakta Warsawa itu kan dideketin satu persatu. Negara yang saya kunjungi itu cuma 2 yang belum masuk yang belum masuk NATO, Uni Eropa, Bratislava, Belarus dan Ukraine. Ukraine ini sudah hampir sebenarnya. Jadi mau ngomong-ngomong itu, cuman apa manfaatnya? Kayak tersangka orang sombong aja gitu. Tapi pernah ke Eropa Timur, pernah ke Saint Petersburg juga pernah. Itu tahu gitu. Oh begini psikis. Sampai berantem sama profesor Amerika. Dia bilang ini kan ekonomi Amerika yang sudah mulai ditinggalkan, saya bilang ini kan sudah post Keynesian, saya bilang. Kenapa diterapkan ke Eropa Timur? Nanti mereka gagal seperti Amerika. Kata dia marah dia. Saya sempat dikeluarin tuh, terus dikasih tahu, kamu jangan ngomong gitu, katanya. Kita kan lagi mentraining mereka beginner basic, katanya. Oh begitu. Jadi nggak apa-apa, saya bilang, nanti orang-orang Eropa Timur ini kejeblos kesalahan kalian. Diam dia. Biasa saya nggak tahu, agak-agak nggak pernah ngangkat tangan berkali-kali, nggak di. Teman-teman saya itu, Bung, jangan konfrontatif dong, nanti Indonesia di ban, kita nggak bisa jalan-jalan lagi. Itu yang peserta-peserta Eropa Timur kan juga kesel gitu kan, katanya kita kayak diajarin kayak bayi, lupa kata dia bahwa ekonom Eropa tuh banyak, kata dia gitu. Jadi maaf nih, jadi nostalgia gitu masa itu. Jadi ya Eropa Timur ini sebenarnya lagi kepengen jadi negara Barat lah istilahnya, jadi negara maju dalam tanda kutip kan. Tapi ya tadi, ya mereka belum mau, betul-betul Rusia belum mau melepasnya sama sekali. Belum mau lepas. Tapi ya ibaratnya begitulah, berebut pengaruh lah. Ya cuma nonton aja lah, kita nonton gitu, terus berharap negeri kaum muslimin bersatu. Kalau saya sih lebih banyak ke situ, lihat itu. Apa kondisinya aja. Jadi agak panjang ngobrol. Baik, Ustaz. Jadi intinya kita jangan mudah
terprovokasi pihak-pihak yang mencari simpati dari kaum muslimin gitu ya. Padahal nggak ada hubungan ya. Ini masih lebih penting kalau perhatian dan energi kita curahkan buat Baitul Maqdis gitu ya, Iya, beberapa negara apa saudara-saudara kita di beberapa negara lain yang saat ini memang iya, jelas-jelas tertindas gitu ya, terutama di India nih ya, yang belum ada sikap tegas dari negara manapun sepertinya Ustaz ya terhadap perlakuan diskriminatif iya, atas saudara-saudara kita yang berusaha menjalankan syariat di sana. iya, Dan tindakannya itu kasar banget, udah saya rasa sih udah sangat apa ya, kejam lah mungkin gitu ya, iya. kondisi mereka. Baik, kalau ada pertanyaan lagi, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan di sini Ustaz. Jazakallahu khair atas Apaan? ilmunya. Semoga bisa cepat sembuh Ustaz semua Amin, sekeluarga biar amin. bisa aktivitas normal lagi. Insya Allah nggak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Buat Amin. jamaah juga semoga selalu dalam ridhaan Allah, dalam kondisi sehat walafiat, penuh keberkahan, yang sakit bisa segera Allah sembuhkan, Allah ampuni dosa-dosanya. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallah. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan? Sampai ketemu lagi semua ya. Izin kita tutup ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.